malam semuanya. Malam. Malam. Saya Sena Zidni, selaku host pada malam ini. Dan saya Michael Pranajaya, selaku co-host pada malam hari ini. Oke, kita berdua ngucapin selamat datang nih untuk semuanya ya. Selamat datang di episode keempat acara The Changemaker 2020 yang bertemakan What's the difference between in-house legal counsel and lawyer in private practice? Nah, mungkin sebelum kita mulai, kita sapa dulu nih narasumber kita ya, Bung Mike ya. Udah ada nih dua-duanya ganteng nih hari ini. Yang pertama itu ada Bung Anton Suryantono dari Dana Indonesia. Halo malam, Bung. Halo malam. Sehat Malam, ya? Bung. Dan sekilas untuk Bapak Ibu mengetahui Bung Antonius Suryanto ini adalah Legal Associate di Dana Indonesia. Dan beliau pun mengambil sarjana hukum di UPH dan lagi sedang mengambil kembali untuk mengambil kenotarisan ya, notarisan di UPH juga dengan spesialisasinya di business law, fintech dan payment system. Wow, luar biasa sekali, Bu. Keren banget. Berarti diskusi hari ini harus serius nih ya kan, biar informasinya atau ilmunya kita dapat serap banyak. Nah, terus kedua narasumber kita itu ada Bung Glenn Wijaya dari Christian Theo and Partners. Halo Bung Glenn. Mungkin sebelum kita mulai, mau info dulu, tadi juga udah diinfo, kalau misalkan nanti ada pertanyaan, bisa langsung diketik aja, nanti saya atau enggak Bung Mike yang akan ngebacain. Betul ya, Bung ya? Ya, betul sekali. Dan sekilas saya bacakan juga profil dari Bung Glenn Wijaya ya. Bung Glenn Wijaya ini adalah asosiat dari Christian Theo and Partners. Beliau mengambil untuk jurusan hukum ya and European Law di Rich University Groningen ya di tahun 2013 dan juga mengambil sarjana hukum di Universitas Pelita Harapan UPH 2018. Dengan spesialisasinya Bung Glenn adalah di bidang corporate law, personal data protection, fintech dan payment system. Wah, luar biasa sekali Bung Glenn. Keren. Dua-duanya hari ini narasumber kita keren-keren. Tapi kita lupa nih, kita belum sapa ini dulu, pemirsa dulu nih, Bung Mike. Yes. Boleh kita sapa dan kami dulu menyapa ya. juga selamat malam Bapak Ibu sekalian yang sudah audiens, yang sudah hadir ya di sini yang bersama dengan kita ya, si Sena ya. Ada Pak Franciscus, Bu Julia, Pak Jeremy, ada Bu Lesia, Pak Ridwan, ya, ada Pak Simon Trisna, ada Pak Ditya, Bu Sarah, Pak Edi, ya, Bu Ella, ini apa? Ivania ya, Ivania Ananta, Bu Ivania Ananta, dan semua yang nanti akan bergabung kami ucapkan selamat malam dan selamat datang. Plus ditambah si Sena kita juga menyapa bagi Anda yang menyaksikan channel YouTube di Changemaker 2020. Kami ucapkan selamat malam dan selamat menikmati tentang tema hari ini. Dan bagi Bapak Ibu dan bagi kalian yang menyaksikan di YouTube Changemaker 2020, jangan lupa untuk diklik tombol kanannya, di kanan bawah kalian, ada tombol subscribe, tolong diklik tombol subscribe, dinyalakan juga loncengnya, biar pada saat kami mengupload ada video-video terbaru, kalian yang pertama kali dapat notifikasinya. Betul. Oke. Kalau gitu mungkin narasumber kita juga udah siap nih kayaknya ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kita. Langsung aja kali ya, Bung Mike ya, kita tanya pertanyaan pertama. Silakan Bung Mike. Oke, yang pertama ya, sebentar saya lihat dulu. Kemana ya enaknya ya Bapak Ibu ya? Kita bertanya ke dulu ya satu persatu dulu ya, mungkin ke ini dulu ya, ke Bung Antonius ya, Bung Antonius Suryanto, selamat malam. Selamat malam. Suara saya jelas ya, Bung Antonius? Jelas. Oke, mungkin boleh, kalau tadi kan saya bacakan sekilas ya, tentang background-nya dari Bung Antonius. Boleh dijelaskan lebih sedikit nih, tentang background latar belakangnya, kenapa suka dengan hukum, dan juga pernah kerja di mana saja.
Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Antonius Suryanto. Saya selaku Legal Associate di Dana Indonesia. Kalau kalian yang bisa kalian tahu mungkin itu lebih kayak aplikasi uh, semacam untuk pembayaran, untuk payment system. Saya background pendidikannya itu sebelumnya di UPH, lulusan sarjana hukum UPH tahun 2018. Nah, sekarang sedang menempuh S2 di UPH lagi, tapi di spesialisasi Magister Kenotariatan. Kenapa ambil hukum? Karena mungkin alasannya itu karena menurut saya hukum itu suatu hal yang perlu dipelajari karena di segala aspek kehidupan kita pasti kita berhubungan dengan aturan dan kita harus menaati peraturan tersebut sehingga dari dalam diri saya ingin menekankan lagi dan mempelajari lebih lanjut apa sih hukum itu dan kenapa kita harus menaati hukum tersebut. Lalu untuk pekerjaan saya juga di sehari day by day sebenarnya lebih menekankan di corporate atau bisnis. Karena saya sebagai in-house counsel di Dana, saya sehari-hari membantu untuk menyelesaikan pekerjaan dalam bidang review kontrak, masalah perizinan juga, atau masalah corporate matters juga saya membantunya. Nah, kalau untuk review kontrak sendiri itu banyak sih macamnya, karena kita sebagai payment system company pasti banyak istilah-istilah dan banyak banget yang harus dipelajari dan merupakan hal-hal yang baru juga. Kalau saya sendiri lebih mereview kontrak di bidang offline merchant. Kalau kalian ke mall-mall, banyak gerai-gerai itu kami katakannya, kami namanya offline merchant. Terus kadang saya juga mengurusi IP matters mengenai merek, desain industri, dan juga corporate matters. Corporate matters itu luas banget sih, kayak mungkin memaintain shareholder resolution atau membantu dalam apabila ada board meeting semacam itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bung Antonius ya. Tadi lebih detail lagi ya tentang job desk-nya, mengurus merchant, offline, dan lain sebagainya. Baik. Ya. Kalau Bung Len gimana? Bung Len, boleh dijelaskan lebih sedikit lagi background-nya? Kalau tadi kan hanya saya bacakan, mungkin ada yang kurang detail yang perlu diketahui oleh audiens. Dan kenapa sih milih hukum? Ya, untuk background pendidikan, saya dulu kuliah di Belanda, di Groningen. Itu spesialisasi hukum internasional dan hukum Uni Eropa. Saya juga pernah sekolah satu semester lah ya, di Warsawa dulu di Polandia, ketika masih berkuliah di Belanda itu. Lalu saya melanjutkan lagi kuliah di UPH untuk mengambil SH, karena saya ingin jadi advokat di Indonesia gitu. Nah, kalau dari latar belakang pekerjaan, saya pernah bekerja di Kamboja sebentar di pengadilan internasional di sana. Lalu kalau di Indonesia, saya berpengalaman di law firm aja. Jadi sejak sebelum saya lulus dari UPH, sudah magang di law firm di Armani Apsunto Muharram Shane Partners. Akhirnya saya juga bekerja di Accept Law. Lalu sampai akhirnya sekarang di Associate di Christiantio and Partners. Dan nantinya mungkin kita akan ngupas lebih jauh, tapi pada intinya pekerjaan saya memang ada yang sama dengan tipe pekerjaan dari Bung Anton, tapi klien saya itu beragam, jadi saya mungkin mereview kontrak, tapi bukan hanya dari satu klien, gitu, karena kita sifatnya independen, gitu. Jadi mostly pekerjaan saya nggak berbeda jauh dengan apa yang mungkin dikerjakan oleh Bung Anton tadi yang sudah dijelaskan, tapi perbedaan utamanya adalah klien saya adalah banyak perusahaan lain, jadi tidak hanya satu perusahaan. Mungkin sedikit itu aja dulu. Oke, berarti kalau tadi kan Bung Mike udah nanyanya kenapa pilih hukum ya. Kalau aku boleh mendetail lagi nggak sih pertanyaannya untuk Bung Glenn dulu deh ya.
kan tadi Bung Glenn udah cerita kalau misalnya itu di law firm ya sekarang ya. Nah, alasannya pilih law firm itu apa? Kenapa nggak in-house gitu? Iya. Mungkin tadi aku juga lupa jelasin kenapa aku mau masuk hukum ya. Oke. Kalau hukum itu aku suka baca aja, suka baca, nulis, ikutin isu-isu politik juga. Jadi semua hal ini campur jadi satu dan akhirnya jurusan yang paling tepat menurut aku hukum gitu. Jadi itu kalau motivasi utamanya itu. Dan kalau kenapa memilih untuk bekerja di law firm itu sebenarnya pilihannya itu cukup mudah sih. Maksudnya kalau seorang lawyer ya di law firm gitu kan. Jadi ibaratnya kalau dokter itu di rumah sakit gitu. Kalau lawyer ya di law firm kayak gitu. Dan juga meskipun banyak pilihan karir di luar sana sebagai sarjana hukum, tapi kalau saya sendiri lebih prefer di law firm karena di law firm kita bisa belajar banyak. Karena kita menservis klien itu banyak. Tidak hanya satu macam, tidak hanya satu industri, tapi berbagai macam dan size-nya pun berbeda-beda. Dan di law firm itu kita benar-benar melihat hukum itu bukan hanya tulisan gitu, tapi bagaimana mempraktekkannya dan bisa diaplikasiin ke perusahaan-perusahaan yang menjadi klien kita. Gitu. Dan disitulah menjadi motivasi setiap hari karena kalau kita bilang kenapa sih pengen jadi lawyer di law firm gitu ya? Itu karena setiap hari kita belajar hal baru karena klien kita itu selalu baru masalahnya dan selalu berkembang gitu. Jadi nggak pernah membosankan gitu kalau bekerja di law firm karena setiap hari itu hari yang berbeda. Dengan tingkat kesulitan yang beda-beda juga pastinya ya, karena kan banyak macamnya tuh kliennya gitu ya, makanya banyak dapat ilmu baru, hal baru. Oke, nah kalau dari Bung Anton sendiri nih, kan berbalik nih, kalau tadi Bung Glenn lebih memilih law firm, kalau Bung Anton ini lebih memilih in-house. Nah, kenapa tuh alasannya? Kenapa lebih memilih in-house? Sebenarnya dulu sebelum lulus pada saat lagi uh, tahap proposal skripsi, saya sempat magang di suatu law firm. Namanya Varianto and Manto Law Firm. Itu semacam butik law firm yang bergerak di labor law. Pada saat saya Betul nih, suara siapa tuh masuk? Ya. Saya lanjutkan ya. Jadi kenapa lebih memilih in-house waktu saya bukan mencoba sih, waktu saya menjalankan magang di suatu law firm tersebut, belum mendapat feel yang pasti sih kenapa pada saat menjalankan di kantor law firm itu kayak belum dapat feel-nya kenapa selama ini apa yang di mata kuliah hukum belum sempat dipraktekkan, belum sempat bisa dipraktekkan di law firm tersebut. Jadi pada saat saya selesai skripsi, saya lulus dari UPH, tujuan saya, fokus utamanya saya langsung ke company. Karena menurut saya mikirnya kayak mungkin lebih baik, bukan lebih baik juga sih, mungkin saya harus fokus dulu ke satu klien. Kalau beda dengan Bung Glenn, dia akan mencari banyak klien karena kan tipe-tipe law firm itu emang mencari banyak klien. Kalau saya sendiri tujuan utama saya, fokus utama saya emang mau mencari satu klien itu, yaitu company itu sendiri, dan mencari kepentingan apa sih yang bakal dicapai sama company tersebut yang saya bisa bantu. Dan sejauh ini selama saya bekerja 2 tahun di Dana Indonesia, saya banyak belajar dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang cukup kritis yang harus kita menganalisanya lebih lagi sih. Oke,
Berarti kalau misalnya tadi Bung Glenn itu banyak dapat ilmunya karena banyak macamnya kliennya, tapi kalau misalkan Bung Anton lebih karena mau menggali di satu kliennya ya, lebih kayak gitu ya. Betul. Ya. Oke. Nah, terus mau nanya lagi nih, kan tadi sempat disinggung sedikit nih job desk-nya kan, dan tadi Bung Glenn dan Bung Anton udah bilang sebenarnya mirip-mirip sih job desk-nya di antara law firm dan in-house gitu kan. Nah, berarti aku mau nanyanya gini, kapan sih company itu butuh in-house gitu? Apa semua perusahaan itu butuh in-house kah? Kayak gitu. Kalau dari Bung Anton dulu deh, gimana tuh? Kapan company itu butuh in-house untuk legal sendiri ya? Itu menurut saya sendiri, itu butuhnya pada saat ada suatu tujuan yang ingin dicapai perusahaan tersebut dan misalnya perusahaan tersebut ingin melakukan merger and acquisition M&A. Terus butuh kan semacam due diligence, butuh semacam untuk review laporan keuangannya seperti apa, apakah nanti bagus ke depannya, apakah misalnya kita melakukan merger ini bagus nggak ya ke depannya, impact-nya apa sih bakal terjadi seperti itu. Mungkin pada saat itu seorang legal counsel itu dibutuhkan karena sebagai seorang legal counsel kan harus menjadi seseorang yang teliti banget tuh untuk meneliti dokumen-dokumen yang uh, akan untuk melakukan proses si merger and acquisition tersebut. Gitu sih. Tergantung kapasitas perusahaannya juga, tergantung seberapa besar perusahaannya juga sih dibutuhkan, kapan dibutuhkannya seorang legal counsel atau enggak. Oh gitu, berarti nggak semua perusahaan sebenarnya butuh in-house ya? Enggak, bukan nggak semua sih, rata-rata mungkin kalau untuk yang saya temui selama saya bekerja sehari-hari, kadang yang orang yang baru mendirikan suatu PT itu belum tentu punya legal sendiri gitu. Mungkin Ya. karena dia baru mendirikan, jadi belum tahu apakah emang butuh legal counsel atau enggak sih gitu. Mungkin belum terpikir saja sih. Kalau untuk butuh nggak butuh pasti mereka butuh karena untuk memastikan keamanan safety si perusahaan tersebut. Oke, ya soalnya tadi juga ada masuk pertanyaan startup tuh sebenarnya butuh nggak sih kayak gitu. Oke, nah terus kalau misalnya untuk Bung Glenn nih sendiri, nah apakah si company itu juga butuh law firm? Karena kan law firm biasanya menangani kasus-kasus, terus apa aja sih kayak law firm tuh nanganin kasus apa biasanya dari klien? Kan berbagai macam klien nih, apakah rata-rata klien itu sama nggak sih ketika ke law firm masalahnya sama aja atau ada yang berbeda? Ya. Jadi yang menarik itu adalah kenapa ada beberapa pekerjaan yang dilimpahkan gitu ya ke law firm. Meskipun misalnya suatu company sudah punya in-house gitu, seperti Bung Anton gitu. Nah itu banyak alasannya. Misalnya ada beberapa spesialisasi yang in-house tidak punya. Misalnya in-house-nya itu terbatas untuk mengurusi mereview kontrak dan mengurus misalnya urusan rapat umum pemegang saham gitu ya, keputusan direksi dan lain-lain. Tapi untuk urusan spesifik misalnya tentang kepailitan misalnya, sang in-house ini tidak punya keahliannya misalnya, atau terkait perlindungan data pribadi misalnya. Itu suatu bidang khusus lagi. Atau juga bidang persaingan usaha. Nah, banyak memang beberapa kasus itu dilimpahkan ke law firm memang melalui in-house-nya sendiri. Jadi seringkali kita berkorespondensi dengan in-house counsel dan lalu in-house counsel akan melimpahkan pekerjaan tersebut kepada kita. Alasannya ya tadi karena mungkin workload, jadi bisa workload-nya itu terlalu besar di company itu sehingga kita yang ditugaskan, atau juga tidak ada spesialisasi di in-house-nya itu, atau juga company tersebut tidak punya in-house sama sekali. Itu juga mungkin karena mungkin lebih irit ya, lebih cost efektif kalau beberapa hal yang legal hanya dikerjakan oleh suatu law firm. Misalnya dengan retainer. Retainer itu jadi misalnya per bulan law firm saya 10 jam mengerjakan apapun itu yang dimintakan oleh klien gitu. Yang pastinya yang bisa kita kerjakan. Atau juga ada beberapa hal di mana law firm itu boleh
bukan boleh, harus berperan karena apa? Karena butuh independensi dari law firm. Misalnya, untuk mengecek apakah suatu perusahaan itu bersih ya dari sisi hukumnya, misalnya ingin dibeli nih sahamnya. Jadi kita dari law firm dimintakan oleh klien untuk mengecek target company yang ingin dibelinya, misalnya, itu gimana nih dari sisi perizinan. Perizinannya itu udah bagus belum nih? Atau ada yang masih bolong-bolong nih kewajiban-kewajiban hukumnya. Jadi itulah tugas law firm, di mana law firm itu bedanya adalah independen. Kita ini adalah kantor independen yang bisa di-hire oleh klien manapun, asal tidak bertentangan ya. Tidak ada konflik antara klien yang satu dengan yang lainnya. Gitu. Oke, tadi juga baru aja nih ada pertanyaan yang masuk nih. Apakah ada ketentuan dari undang-undang, misalnya startup atau company dengan nilai aset sekian wajib mempunyai legal counsel? Nah, boleh mungkin Bung Anton dulu yang jawab. Kalau untuk pertanyaan itu, sejauh yang saya ketahui sekarang sih belum ada ya ketentuan undang-undang tersebut. Maksudnya yang mewajibkan emang perusahaan startup dengan aset berapa harus mempunyai legal counsel. Kalau yang saya ketahui sendiri belum, saat ini sih belum ada ketentuannya. Oke. Belum ada ya, Bung Anton ya. Tapi kalau untuk kayak startup yang udah unicorn, sudah pasti adakah legal counsel? Pasti ada. Mereka karena kan pasti kalau udah unicorn pasti level keamanan security-nya juga harus lebih ditingkatkan lagi. Pada saat mereview kontrak pasti mereka lebih harus hati-hati lagi. Tapi tidak terkecuali mereka juga mempunyai retainer law firm seperti pekerjaan dari Bung Glenn sendiri. Mereka pasti dibantu juga oleh law firm yang untuk membantu in-house counsel mereka. Oke. Tadi ada masuk lagi pertanyaan nih, Bung Mike nih. Ya. Silakan. Ya, Bapak Ibu silakan kalau yang mau bertanya ya. Silakan bertanya, nanti kita akan bacakan. Silakan, Sis Sena. Tadi pertanyaan ini, mungkin agak menyimpang dan lebih untuk Bro Glenn. Apakah umur dan pengalaman dalam law firm juga menjadi pertimbangan bagi law firm untuk menerima pegawai? Misalnya, saya baru lulus SH pada umur 29, di mana banyak orang pada umur tersebut sudah menjadi associate, senior associate, atau bahkan junior partner. Silakan, Bung Glenn. Ya, pertanyaan dari Pak Diskus ya, Saperius, terima kasih. Ya, silakan Bung Glenn. Ya, pertanyaannya bagus. Ini menjadi dilema banyak banget orang di luar sana yang merasa kalau masuk ke dunia hukum menjadi pengacara di law firm itu kira-kira ada apa ya, telatnya nggak sih sebenarnya? Ya. Kalau dibilang telat sih enggak. Tergantung law firm itu mau menerima atau enggak juga. Jadi kadang beberapa law firm hanya menerima di rentang usia tertentu ya. Jadi mungkin dia ada pertimbangan kalau yang apply udah lebih senior dan pengalamannya baru ibaratnya sebatas intern gitu ya. Mungkin lebih banyak law firm yang lebih memilih, oke, saya ambil yang lebih muda gitu misalnya. Mungkin karena dari remunerasi juga di-expect lebih kecil dibandingkan yang sudah senior, yang meskipun dia sudah senior tapi dia hanya intern gitu kan. Nah, balik lagi ke kita, kalau memang di-offer posisi sebagai intern, apakah nanti mencukupi untuk membiayai kebutuhan sehari-hari gitu. Tapi kalau saya melihat secara law firm global, saya tidak bicara corporate law firm, saya bicara law firm yang general, umur sebenarnya tidak menjadi batasan. Bahkan banyak juga pensiunan dari aparat penegak hukum lain yang juga berminat masuk ke profesi advokat. Gitu. Kalau saya boleh cerita sedikit, pas saya ujian profesi advokat, bahkan di sebelah-sebelah saya yang sedang ujian advokat itu juga umurnya banyak yang jauh di atas saya gitu. Dan saya salut kepada mereka yang meskipun umur sudah tidak muda lagi ya, usia tidak muda lagi, tapi niat belajarnya, niat hafalnya, karena kan mungkin mereka lebih masuk ke pidana gitu ya, pasal-pasalnya banyak yang udah jadi hafalan gitu. Mereka sangat antusias gitu dalam mengerjakan ujian dan juga tentunya pasti persiapannya. Jadi balik lagi kalau ke pertanyaannya apakah dengan usia dan pengalaman. Menurut saya yang paling penting itu adalah niat mau belajar. Kalau kita masih ada niat mau belajar, umur berapapun nggak masalah. Tapi
untuk law firm tersebut menerima atau enggak, dan kitanya yang bisa menerima nggak offer dari law firm itu menjadi pertimbangan lain. Yaitu tadi, seperti remunerasinya, karena mau nggak kita disamakan dengan mahasiswa yang baru lulus, misalnya. Meskipun kita umur sudah tidak muda. Oke. Berarti tadi sebenarnya kalau umur itu nggak masuk kriteria ya, kalau menurut Bung Glenn. Jadi yang pasti ada advokat dan niat belajar. Selain itu ada kriteria lainnya nggak tuh, kalau misalnya untuk syarat law firm sendiri? Ya, kalau untuk masuk law firm, ini kalau dari corporate law firm, pastinya zaman sekarang diminta kita sudah bisa bilingual ya, bahasa Inggris dan tentunya bahasa Indonesia. Kenapa bahasa Indonesia juga saya tekankan di sini? Karena banyak sekali orang yang merasa sudah fasih berbahasa Inggris, tetapi melupakan eh, penguasaan dalam bahasa Indonesia. Karena kita tahu ada undang-undang bahasa dan perpresnya mau mewajibkan ya semua perjanjian yang baik pihak swasta maupun yang dalam nota kesepahaman yang publik ya antar negara itu harus ada versi bahasa Indonesia-nya. Jadi penting juga untuk tidak melupakan kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Selain itu mungkin yang lebih menjual gitu ya, pengalaman berorganisasi, pengalaman moot court, kalau bisa moot court internasional misalnya, karena dari situ bisa kelihatan bahwa, oh orang ini berarti bisa menulis bahasa Inggris yang hukum misalnya. Itu menjadi nilai plus ya. Atau juga MUN bisa debate, speech, whatever competition yang internasional, itu bagus karena melatih penguasaan bahasa Inggris dan confidence dalam public speaking. Tetapi kalau in general, law firm yang nggak harus corporate, yang memang bergerak dalam bahasa Indonesia ya, sebenarnya yang paling penting itu adalah kita punya daya nilai jual. Ibaratnya begini, kalau ditanya, interest kamu apa ketika masuk suatu law firm? Oh, saya masuk law firm ini karena law firm ini bergerak di bidang ketenagakerjaan. Dan saya sendiri skripsinya sangat sesuai dengan bidang yang dikerjakan di sini. Dan saya mempunyai interest, dan saya selalu update dengan berita hukum dan lain-lain. Hal-hal seperti itu yang menjadi daya tariknya. Dan yang paling penting juga adalah IPK. IPK itu penting karena kita harus tahu bahwa begini, IPK memang nggak bisa menjadi tolak ukur yang objektif, tetapi paling tidak dari IPK, kantor dapat, firma hukum itu dapat melihat bahwa orang ini niat nggak dalam mengerjakannya. Misalnya. Juga hal-hal kecil lain, misalnya di CV dan cover letter, grammar-nya ada yang salah, atau ada typo. Hal-hal seperti itu bisa menjadi deal breaker, karena ibaratnya CV dan cover letter saja sudah typo, tidak ada titik koma, dan lain-lain, huruf kapital salah semua misalnya. Itu menjadikan, waduh, kalau saya kasih dokumen hukum nih, nanti typo nggak nih, gitu kan. Jadi, banyak sekali pertimbangannya gitu, dan juga jangan lupa kalau law firm itu juga ya kita juga harus kenal ya, kalau bisa kenal dengan associate-nya, partnernya. Jadi pada saat interview juga kita lebih mengenal siapa nih yang interview kita, kalau memang kita sebelum sudah kenal beliau atau kita aware dengan karya-karyanya atau kasus-kasus yang pernah ditangani, itu akan lebih baik karena akan membuat personal connection antara yang menginterview dan yang diinterview. Pendekatan ya, ada pendekatannya tersendiri kayak gitu. Nggak ada Oke, lagi si nggak Sena, tuh? menarik Ya, nih. Nanti kita akan bacakan ada beberapa iya. pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Tapi sebelumnya kita mau nanya juga nih. Kalau tadi kan dari Bung Len dari sisi law firm ya. Kalau ya Bung Antonius, gimana syarat-syarat kalau mau jadi in-house counsel? Apakah ada mirip seperti di law firm atau ada yang berbeda? Untuk syarat-syarat menjadi in-house counsel sih yang sepanjang yang saya jalani sekarang sih uh, yang pasti latar belakangnya dari sarjana hukum, terus harus bisa berbahasa Inggris maupun in writing sama speakingnya. Terus tergantung, nah ini balik lagi nih pada saat kita mau join sebagai in-house counsel di suatu perusahaan, tergantung nanti dilihat dari jabatannya. Maksudnya, kalau saya sendiri waktu itu masuk sebagai junior, jadi mungkin dari suatu perusahaan tersebut syarat-syaratnya belum terlalu tinggi lah. Maksudnya emang mencari yang untuk ngurusin
administrasi atau untuk mereview kontrak-kontrak yang masih yang level bawah dulu, yang level dasarnya dulu, yang masih template segala macam. Beda lagi kalau misalnya suatu perusahaan mau nge-hire manager atau chief legal. Nah, itu mungkin kriteria pasti lebih tinggi lagi sih. Pasti harus bisa memanage budgeting dalam suatu tim, terus harus bisa memanage timnya juga sendiri. Maksudnya kalau udah level manager kan pasti mereka punya bawahan, punya junior. Jadi gimana sih cara memanage bawahannya itu agar mereka termaintain dalam hal job desk-nya terdeliver dengan baik. Terus misalnya dikasih dapat bawahan itu dapat bertanggung jawab juga atas tugas-tugas yang diberikan. Kriterianya agak sedikit berbeda sih kalau untuk law firm. Kalau untuk law firm kan mereka lebih strict dengan yang mungkin ada juga kadang ada law firm yang meminta harus ada izin beracara pradi dulu baru bisa masuk. Kalau in-house counsel nggak perlu. Kadang ada yang nggak punya izin beracara juga bisa mendaftar sebagai in-house counsel dan kadang juga bisa bekerja sebagai in-house counsel di suatu company. Nah, tadi kan udah sempat nyinggung soal jenjang karir ya. Tadi kan Bro Anton udah bilang awal mulanya tuh di situ junior, betul ya? Betul. Apakah itu adalah level yang paling dasar atau ada lagi yang di bawah itu? Kebetulan saya itu udah level paling dasar karena waktu saya masuk itu saya fresh graduate pada tahun 2018. Saya masuk di Dana itu bulan April 2018 sebagai junior legal advisor. Ya itu nanti itu sebenarnya penamaan junior legal advisor, legal associate itu sebenarnya hanya penamaan saja sih kalau di suatu company. Nggak menutup kemungkinan ternyata legal associate juga jabatannya ternyata udah tinggi tuh di perusahaan tersebut, tergantung perusahaannya lagi sih. Oke, nah ya berarti maksudnya jenjang karir setelah junior itu kira-kira ada apa lagi sih atau berapa tingkat lagi gitu? Kan tadi kan udah disebutin juga kriterianya beda-beda tuh untuk setiap tingkatannya itu. Nah. Ya. Oke, kalau untuk jenjang karirnya sendiri itu ada level-levelnya lagi sih, ada levelnya by angka sih. Kalau maksudnya terkadang kita udah legal associate tapi ternyata udah bisa level 2. Jadi penamaannya masih legal associate tapi ternyata levelnya udah 2, bisa level 3. Kalau level 4 mungkin udah namanya senior legal advisor, terus di atasnya lagi ada head legal advisor, paling atas nanti ada chief legal and compliance. Jadi kalau di Dana sendiri ada satu divisi namanya legal and compliance. Jadi chiefnya itu menaungi 2 subdivisi. Ada legal dan compliance. Kalau saya sendiri masuknya ke legal. Oke. Terus tadi kan juga dibilang walaupun itu legal tapi ada level 1, level 2 kayak gitu ya. Nah, terus apa sih yang bikin bisa jadi naik level kayak gitu? Kayaknya kalau bisa jadi naik level itu tergantung setiap company deh, kebijakan setiap company-nya. Mungkin mereka melihat orang ini udah cukup mampu untuk dinaikkan jabatan atau dinaikkan levelnya. Jadi tapi nggak menutup kemungkinan dinaikkan jabatan atau level itu juga pasti tanggung jawabnya juga ditambah lebih besar dibandingkan waktu dia pada saat level 1. Misalnya udah level 2 pasti tanggung jawabnya lebih lagi, level 3 dan seterusnya pasti tanggung jawabnya lebih besar lagi. Oke. Tergantung kebijakan perusahaan masing-masing sih itu. Kita nggak bisa matokin kapan bakal dikasih, maksudnya kapan akan bisa naik jabatan atau enggak. Oke, Bung Mike, kayaknya dari tadi udah banyak pertanyaan yang masuk nih. Iya, banyak banget kayaknya. Ya. Hari ini Saya topiknya bacakan dulu seru ya. banget ya. Ya, boleh. Boleh ya, si Sena ya, saya bacakan ya. Oke. Ini dari Sarah Safira Aulianisa ya, dia nanya. Sebentar, dia katanya Sarah mahasiswa semester akhir di Fakultas Hukum UI ya. Dia sudah pernah bekerja di legal intern baik di law firm ataupun di in-house ya. Pertanyaannya katanya apakah S2 itu penting dalam pekerjaan? Ya, ada pertimbangannya enggak dan berapa jarak tahun antara lulus S1 dia
bagusnya ambil S2 karena katanya pada saat dia intern, terutama di law firm, banyak senior-senior yang bilang bahwa S2 sebenarnya nggak terlalu berpengaruh untuk jenjang karir karena ya praktisnya mereka sama-sama akhirnya belajar lagi, nggak peduli dia gelarnya S2 atau S1, entry levelnya juga sama gitu. Dan buat Bung Glenn, dia nanya nih, kata Sarah, pernah kepikir nggak untuk pindah ke in-house? Ya, dan buat Bung Anton, kenapa milih Dana dibandingkan company-company yang lain seperti mining, insurance, asset management? Sulit ya Ya, mungkin pertanyaan. boleh dijawab yang S2 dulu kali ya. Kira-kira seberapa pengaruhnya sih untuk kita Kalau pendidikan? kalau untuk saya sendiri kenapa ngambil S2 sebenarnya itu jadi saya lulus 2018 baru ngambil S2 itu tahun 2019 udah ada rentang 1 tahun. Kenapa mau ngambil S2? Karena saya melihat di kehidupan sehari-hari, apalagi terutama ya nggak tahu sih ini mungkin pandangan orang masing-masing berbeda-beda ya. Kayak dunia makin istilahnya dunia makin keras, maksudnya cari kerja makin susah. Mungkin dengan mengambil S2 mungkin jenjang karirnya bisa lebih bagus. Itu tergantung pandangan orang lagi sih. Kalau dari saya sendiri kenapa mau ambil S2 ya karena dari niat saya emang mau belajar lebih lagi dan dikhususkan lagi di bidang kenotariatan dan juga menurut saya melihat saya mengambil S2 dengan apabila saya kaitkan dengan job desk saya di perusahaan itu masih related. Jadi kalau misalnya kadang berhubungan dengan akta, anggaran dasar, segala macam, di kantor juga maksudnya berhubungan dengan itu saya sehari-hari. Jadi maksud saya kenapa ngambil S2 Lain ya, ya? ya maksudnya kayak line sama dengan job desk di perusahaan juga. Jadi kadang perusahaan juga ngasih, mereka pasti nanya kenapa kamu mau ngambil S2 gitu. Pasti penjelasannya kayak ya karena maksudnya saya mau belajar lebih lagi untuk membantu company ini untuk berkembang lebih maju lagi gitu. Itu sih sebenarnya nggak pengaruhnya tergantung sebenarnya nggak begitu berpengaruh sih, tergantung emang skill dari orang tersebut aja sih sebenarnya. Karena kalau saya sendiri emang mau niat untuk belajar lebih lagi. Ya, sebelum ke Bung Glenn ya untuk jawab apakah pengaruh S2, Bung Antonius, kenapa pilihnya ke fintech? Kenapa nggak ke mining, ke yang lain? Kenapa ke fintech, startup fintech? Kenapa fintech? Kayaknya karena lagi waktu zaman saya itu lagi apa ya, lagi berkembangnya banget ya fintech, kayak banyak fintech baru berdiri. Terus misalnya saya ngeliat kompetitor misalnya kayak ini apa sih, kenapa mereka bisa kayak gini, suatu aplikasi kok bisa saking bagusnya bisa sampai tembus berapa user gitu-gitu. Kenapa pilih fintech? Karena ya waktu itu juga pada saat saya mau ngelamar pekerjaan kan juga nyari kerja juga nggak gampang ya. Maksudnya waktu pada saat saya lulus ya udah saya cari kayak ya udah saya kasih kirim CV dan ternyata waktu itu saya dipanggil oleh Dana dan ternyata cocok sampai saat ini, ya udah saya jalanin aja gitu. Dan saya juga lagi menjalani S2 juga kan. Jadi kalau menurut saya sih kadang ada beberapa perusahaan yang nggak menerima seseorang yang lagi ngambil, maksudnya kuliah sambil bekerja lah, takutnya otaknya kemana-mana gitu. Kalau saya sama Dana juga karena udah 2 tahun, jadi ya udah mereka juga mengizinkan, ya udah saya menjalankan juga. Baik, baik. Terima kasih, Bung Anton. Ya, itu Ya. jawabannya. Nah, kalau Bung Glenn, gimana Bung Glenn? Pengaruh nggak sih di law firm untuk S2 dan nggak kepikiran pengen pindah ke in-house? Oke. Kalau S2 penting atau enggak, kalau menurut saya sendiri penting sih. Kalau mungkin saya bisa jelasin satu persatu sih keuntungannya kalau kita punya S2. Pertama itu networking. Kenapa networking? Karena dengan S2 kita pastinya punya network yang kalau kita ambilnya di luar negeri ya, kita punya teman-teman yang internasional gitu kan. Kita juga belajar sistem hukum lain. Dan juga setelah lulus kita juga punya jaringan yang luas, lawyer dari seluruh dunia gitu ya. Itu pertama. Kalau yang keduanya mungkin bahasa. Jadi
mungkin ada beberapa orang yang mau S2 itu untuk memperbaiki bahasa Inggris misalnya, atau tidak tertutup kemungkinan ada yang ke negara-negara yang tidak berbahasa Inggris untuk belajar bahasa asing di sana. Misalnya ada yang mau belajar bahasa Mandarin, kenapa enggak S2 ke LLM ke China gitu kan, ke Tiongkok. Lalu juga S2 itu penting untuk ini sih, karena pas sarjana hukum kita itu belajarnya standar basic, nggak ada spesialisasi yang terlalu dalam di suatu topik. Jadi kita harus bergantung pada law firm tempat kita bekerja itu spesialisnya apa, dan disitulah kita menjadi spesialis di suatu topik. Tapi bagaimana dengan orang yang mau keluar dari kungkungan spesialis law firm-nya tersebut? Misalnya tiba-tiba saya pengen belajar soal hak cipta, gitu, merek. Tapi misalnya di law firm saya tidak terlalu handle soal itu. Jadi saya pengen membuktikan ke dunia di luar sana gitu bahwa saya mengerti soal merek. Jadi misalnya saya ambil master soal merek. Gitu. Itu juga bisa menjadi suatu dorongan gitu ya untuk mengambil S2. Lalu juga ini prestis dari alma mater. Misalnya kita S1 di kampus yang tidak terlalu terkenal di Indonesia, atau kita sudah dari kampus-kampus besar di Indonesia gitu ya, tapi kita ingin juga mempunyai alma mater yang lebih bergengsi, misalnya seperti Harvard, gitu kan, Oxford, atau Leiden misalnya. Jadi itu bisa memberikan nilai tambah terhadap CV kita dan juga prestis kita sendiri gitu. Kita lebih percaya diri juga karena alma maternya lebih mentereng misalnya. Dan juga yang terakhir itu mungkin ada juga beberapa orang yang mengejar masters itu misalnya di US, itu dia biar bisa berpraktek sebagai lawyer US gitu. Di New York misalnya mereka bisa mengambil bar exam. Bar exam itu ujian profesi advokatnya gitu untuk bisa berpraktek sebagai lawyer di New York gitu. Jadi itu adalah beberapa hal yang menurut saya sih tergantung keperluan. Kalau memang dia merasa hal-hal yang tadi saya sebutkan tidak penting, ada juga karena yang merasa cukup hanya di law firm di tempatnya gitu ya sudah latihannya. Tapi kalau ada beberapa orang yang merasa di law firm kurang cukup, apalagi ingin belajar yang spesialis gitu ya, kenapa enggak ambil S2. Kalau pertanyaan selanjutnya soal pindah ke in-house atau enggak, eee, pastinya pernah kepikir karena, kita balik lagi ya ke topik ya, ke judul webinar hari ini sebenarnya. Apa sih bedanya menjadi lawyer di law firm, di private practice, dan in-house di sebuah company? Yang mungkin, beberapa orang tidak tahu itu kalau in-house itu mengurus sih harusnya lebih lebih spesifik kliennya itu adalah ya, company yang tempat dia bekerja. Jadi harusnya urusan-urusannya juga hanya terkait satu bidang itu. Jadi lebih dalam di satu bidang di mana perusahaan itu bergerak, lalu juga dia harus memikirkan dari sisi bisnisnya. Karena sebagai in-house legal yang baik menurut saya, dia harus paham bahwa apa yang dia kerjakan di tim legalnya itu akan berdampak pada bisnis dari perusahaan itu sendiri. Jadi seperti tadi Bung Anton sudah baik menjelaskan bahwa ada tuh penghitungan budget misalnya. Misalnya mau meng-hire law firm, apakah cocok law firm yang ini? Dan apakah ini cost effective kalau kita misalnya meng-hire law firm tersebut? Atau melakukan tindakan hukum apa untuk litigasi misalnya. Jadi memang beda tantangannya untuk di in-house dan law firm, karena law firm setiap hari kliennya bisa berbeda dan juga topik-topiknya tidak mendalam hanya soal suatu bidang tersebut. Jadi kalau saya pernah kepikir atau enggak, pastinya pernah. Karena eee, juga mungkin pengen belajar dari sisi bisnisnya ya, cara klien itu berbisnis gimana dan apa dampaknya terhadap legalnya. Tapi untuk sementara ini saya sih sangat fokus di law firm, dan kalau hanya sekedar keinginan ada, tapi untuk mmm, foreseeable future saya sih di law firm gitu, masih firm aja. Oke. Bung Mike, boleh ya? Aku mau nanya dulu nih sebelum kita balik ke pertanyaan penonton nih. Kan tadi Bung Glenn sama Bung Anton udah ngejelasin kayak pada senang banget di masing-masing gitu, yang Bung Anton di in-house-nya dan Bung Glenn itu di law firm-nya. Nah, tapi sebenarnya pasti ada kan di setiap pekerjaan itu tantangan-tantangan gitu. Apa aja sih tantangan yang kalian lakuin selama pengalaman kalian bekerja? Mungkin dari Bung Anton dulu boleh? Kalau tantangan sendiri, kalau saya bisa bilang, karena saya masih baru bekerja 2 tahun, dan ini juga Dana merupakan kantor pertama saya,
berbeda dengan Bung Glenn yang mungkin sudah lebih berpengalaman, mungkin sudah yang dilihat dari job history-nya juga mungkin lebih banyak. Kalau saya sendiri tantangannya ya masih menyesuaikan sih. Jadi harus pada saat yang pertama kita harus menyesuaikan dulu dengan berbeda antara kuliah dengan bekerja itu berbeda banget. Apalagi pada saat karena kuliah kadang apa yang kita pelajari di kuliah belum tentu dipraktekkan di company. Jadi kayak gimana ya ini menyesuaikannya, kadang masih harus berpikir dulu, apalagi waktu saya pada saat masuk pertama kali di Dana, jadi harus mengetahui juga gimana culture-nya mereka, terus apa yang harus saya kerjakan juga masih belum maksudnya belum jelas lah intinya, karena masih benar-benar harus menyesuaikan diri dulu sih, karena waktu masuk masih keadaan dengan baru lulus dari kampus, dan itu ternyata dijalani dari waktu ke waktu berbeda banget ternyata dari apa yang kita apa yang kita pelajari di kampus itu nggak semua dapat dipraktekkan di company yang sedang kita bekerja. Tantangannya itu satu. Kalau yang kedua mungkin kita kayak, kalau saya sendiri sih kadang nggak bisa pilih ya, kalau misalnya cari kerja kan itu misalnya istilahnya susah lah untuk cari kerja sekarang. Jadi kalau pada saat saya ternyata dipanggil nih sama Dana, atau saya menjalani interview segala macam, dan ternyata oke, ya kenapa nggak saya coba dulu gitu loh. Tantangannya mungkin lebih sedikit pilihannya sih kalau untuk saya sendiri yang masih bekerja pada saat baru lulus belum lama ini. Oke. Karena belum punya perbandingan lagi gitu ya. Ya, Betul. belum Jadi ada pengalaman sebelumnya yang saya jalanin sih. Jadi kayak kalau ada pengalaman sebelumnya, mungkin di company yang satu, bisa ngebandingin yang sekarang, oh ternyata di company yang ini ternyata lebih kayak gini, ternyata lebih mereka lebih strict atau lebih kendor atau gimana, kita ada perbandingan lah. Cuman kalau untuk saya sendiri belum ada perbandingan. oke, berarti masih tadi tantangannya menyesuaikan gitu ya. Oke. Kalau sekarang kita ke Bung Glenn nih, tantangan apa aja yang selama ini udah dirasakan sama Bung Glenn di law firm? Iya, thank you, Sena. Pertanyaan ini sebenarnya cukup apa ya, membuat saya flashback gitu ke zaman-zaman pertama kali baru magang gitu ya. Jadi tantangannya sebenarnya adalah banyak orang mengira kalau kita bekerja di law firm itu semuanya serba instan. Jadi ibaratnya kita dengan cepat tahu soal hukum, tahu soal prakteknya, lalu kita juga cepat ibaratnya cepat jadi senior gitu ya, pengen cepat buka law firm sendiri misalnya gitu. Itu tantangannya adalah kita tidak sabar gitu. Karena untuk menjadi seorang lawyer yang baik itu butuh bertahun-tahun pengalaman. Tidak hanya sekedar kita baca suatu peraturan lalu kita anggap kita sudah menjadi masternya gitu, nggak bisa. Jadi butuh yang namanya humility untuk terus belajar. Itu yang paling penting. Jadi tantangannya adalah gimana kita harus terus ada motivasi untuk terus belajar, terus mengatakan kepada diri kita itu bahwa kita banyak tidak tahunya, bahwa kita harus terus belajar. Selain itu juga tantangannya adalah bagaimana kita memanage workload, karena yang seperti saya tadi bilang, di law firm itu beda dengan di house adalah klien kita itu berbeda-beda macamnya, dan pertanyaan hukumnya pun, yang advice hukum yang kita harus berikan juga berbeda-beda banget topiknya. Jadi tantangannya adalah gimana kita bisa memanage semua workload yang berbeda-beda ini, deadline-nya dan tingkat kesulitannya. Ya akhirnya kita harus deliver tepat waktu gitu. Nggak ada yang namanya kita gimana ya? Kalau memang itu benar-benar di luar spesialisasi kita, harusnya kita tolak pekerjaan itu. Tapi kalau ini memang bidang kita, tapi kita juga jatuhnya jadi males-malesan gitu ya untuk mencari sebenarnya apa sih cara untuk meresolve kasus yang lagi dipegang oleh yang dihadapi klien ini. Nah, itu kita harus terus bekerja keras. Nah, itu yang jadi tantangannya. Setelah itu tantangan lainnya adalah begini.
jadi lawyer itu serba susahnya kadang pertanyaan-pertanyaan hukum itu seringkali melampaui apa yang sebenarnya hukum itu atur. Apalagi di bidang seperti spesialisasi saya dan Bung Anton gitu ya, misalnya di bidang fintech, payment systems, itu peer-to-peer lending, ya kan, equity crowdfunding, segala macam, yang inovasi keuangan digital di OJK. Itu semua bergerak sangat cepat, dinamis, dan peraturan kadang itu baru keluar setelah dari dunia usaha kayak memberikan hint gitu bahwa ini kayaknya perlu diatur deh, ini perlu diatur deh. Jadi Baru sama-sama ketemu kalau mengatur ada gitu. masalahnya gitu ya. Baru Nah ada itu jadi tantangannya, tidak ada jawaban hukumnya kadang gitu, tidak ada jawaban Oke. legalnya jadinya, I see. kekosongan ya, gitu, itu sih. Oke, mungkin Bung Mike bisa Ya, langsung bacain ini lagi aja kali ya, pertanyaan dengan dari dari audiens penonton. ya, dari audiens nih. Boleh. Ini tadi Bung Len, mumpung tadi kan Bung Len ada kasih inputan juga bahwa kalau kita berbicara atau belajar S2 dan lain sebagainya, ini ada Pak Andi Karamoy bertanya, ini terkait sama UK juga ya, atau ini. Kalau investor menuntut hukum UK atau New York Law, sedangkan tim kita kompeten tapi nggak punya UK Law, bagaimana Ya. bagaimana cara untuk progres apabila tim kita kompetennya atau kompetensinya Indonesian Law aja? Nah, gimana tuh kalau Ya. kayak gitu? Kalau hukum itu kita tersertifikasi hanya di suatu jurisdiksi tertentu ya. Jadi kalau misalnya kita jadi advokat Indonesia, kita hanya sebenarnya boleh memberi advis hukum atau mewakili klien di pengadilan Indonesia, berhubungan dengan hukum Indonesia. Ketika kita misalnya ingin mengambil case-case yang sebenarnya diatur misalnya perjanjiannya dalam UK law atau New York law ya misalnya, jadi US gitu, jurisdiksinya udah beda, jadi daerahnya itu udah beda. Dan biasanya apa yang dikerjakan di law firm di sini adalah misalnya kita butuh bantuan lah ya dari lawyer-lawyer yang memang memiliki lisensi advokat di jurisdiksi yang terkait tersebut, ya kan. Kita biasanya ada afiliasi asing misalnya, atau kita punya jaringan law firm secara global, kita punya beberapa law firm yang bisa kita refer gitu. Jadi kita kerjasama dengan dia, jadi kita supply dokumen-dokumennya dari Indonesia, lalu sebenarnya sidangnya di sana. Atau juga arbitrase misalnya di Singapura. Itu kita biasanya jadinya tandem dengan lawyer dan law firm di Singapura yang memang punya lisensi berpraktek di Singapura. Tapi tidak tertutup kemungkinan juga kok kalau lawyer Indonesia itu punya izin berpraktek di negara lain. Jadi misalnya banyak juga kok lawyer Indonesia yang punya lisensi berpraktek di US, seperti yang tadi saya bilang, misalnya dia S2 ke Amerika ya kan, sudah habis itu ambil tes advokatnya di sana. Atau juga bisa mengambil lisensi sebagai lawyer Inggris dan Wales. Itu juga bisa, itu ada ujiannya online. Jadi kalau memang kita akhirnya punya 2 lisensi, ya why not kita ambil case-nya. Tapi kalau memang kita tidak punya, jalan keluarnya adalah biasanya kita kerjasama dengan law firm asing tersebut. Gitu. Oke, baik. Terima kasih, Bung Glenn ya atas jawabannya. Ini ada pertanyaan juga nih, saya bacakan ya. Saya nggak tahu nih namanya, dari user to everyone. Ya, yang tadi dia sebenarnya awalnya kan tadi sudah nanya apakah ada ketentuan kalau startup wajib punya legal counsel itu kalau nilai asetnya berapa. Dia bertanya lagi sebentar. Kondisinya startup saya ini lebih ke consulting dan training. Kira-kira ada konflik of interest nggak di kemudian harinya? Karena beliau banyak terekspos legal kontrak dengan klien, di mana kondisinya saya adalah sebagai CEO yang mendrafting legal kontrak tersebut dan mereview kontrak yang diajukan klien, di mana saya tidak mempunyai background sarjana hukum ataupun magister hukum. Akan tetapi saya mempunyai working experience yang terpapar dengan kontrak-kontrak dan legal segalanya pekerjaan sebelumnya.
Kira-kira bagaimana ini? Mungkin Pak Anton, Bung Anton atau Bung Glenn bisa bantu untuk jawab ini dari user to everyone pertanyaannya. Sedikit dulu ya. Mungkin kalau untuk konflik interest itu saya permisalkan aja ya, misalnya saya perusahaan dana bekerja dengan merchant. Merchant itu terkadang ada yang nggak punya legal. Jadi ada perusahaan yang tidak mempunyai legal, kadang CEO-nya atau yang owner-nya yang langsung turun tangan untuk mereview kontrak tersebut. Kalau untuk kondisinya dari yang pertanyaan tersebut sih, kalau untuk consulting saya belum pernah tahu tuh maksudnya bakal ada konflik interest atau enggak. Kalau untuk dari pengalaman saya yang udah saya jalani sih, kadang kalau kerjasama antara perusahaan dengan saya, misalnya dengan merchant, CEO-nya langsung yang turun tangan dan mereka emang dengan kondisi tidak punya legal counsel, itu sih sebenarnya nggak apa-apa. Asal maksudnya itu perjanjian itu kan dibuat atas kesepakatan antara para pihak. Maksudnya apakah misalnya nanti dari perusahaan dari dana punya in-house counsel sendiri yang mereview dan di sisi merchant-nya ada CEO-nya langsung, ya kalau misalnya mereka udah sepakat dua-duanya ya harusnya mereka bisa menjalani aja sih, maksudnya perjanjiannya bakal sah-sah aja gitu. Kalau untuk kondisi konflik interest menurut saya sih nggak ada kalau untuk CEO-nya yang turun tangan untuk nge-review kontrak sendiri. Karena perjanjian ya yang seperti saya bilang tadi, perjanjian itu dibuat apabila ada kesepakatan antara dua pihak atau lebih. Mungkin dari Bu. Ya. Terima kasih Bung Anton. Bung Glenn gimana? Ya, setuju sependapat dengan Bung Anton tadi. Kalau terkait dengan role sebagai CEO tapi yang mengerjakan kontrak-kontrak hukum nggak ada masalah. Karena yang lebih bermasalah itu kalau di kontrak siapa sih yang sebenarnya berhak mewakili PT itu. Nah, itu mungkin yang lebih berpengaruh. Tapi siapa yang mendraft dokumennya itu bebas gitu ya, selama memang dokumennya akhirnya gini, jadi kalau memang kita nggak punya legal itu mungkin jadinya agreement-nya mungkin ada beberapa bolong, seperti harusnya ada pasal ini nih, harusnya ada pasal ini nih misalnya. Nah, ada beberapa pasal tertentu yang mungkin seorang CEO tidak tahu karena dia misalnya tidak mengikuti perkembangan hukum terkini yang benar-benar spesifik gitu. Ada beberapa klausul yang mungkin harus dimasukkan tapi tidak. Gitu. Jadi mungkin lebih ke kekurangannya itu, tapi secara role-nya dia sebagai CEO dan dia sendiri yang mendraft kontrak dan itu tidak ada masalah gitu. Mungkin mau tambah kalau ya saya setuju dengan pendapatnya dari Bung Glenn, yang maksudnya perjanjian itu ya sahnya kalau misalnya ada yang tanda tangan perjanjian itu emang orang yang berwenang sesuai dengan kalau kita bilang dari akta, dari anggaran dasarnya yang masing-masing perusahaan tersebut. Cuman mungkin yang seperti yang dibilang sama Bung Glenn sendiri, kelemahannya itu ya kadang kita sebagai in-house counsel, bukan kelemahan ya, tantangan kita sebagai in-house counsel, misalnya kita membuat perjanjian dengan counterparty tersebut, misalnya kita masukin ini pasal yang seharusnya ada, yang kita mau, tapi kadang mungkin karena dari CEO tersebut tidak mengerti dan tidak mempunyai background hukum, jadi mereka kayak kadang, kok ada pasal ini ya, kenapa jadi memberatkan saya? Sebenarnya bukannya memberatkan sih, emang dari sisi kita sebagai yang in-house counsel, emang menurut kita perlu ada klausul itu untuk menjaga masing-masing perusahaan, jadi nggak berat sebelah lah intinya. Cuma kadang dari pandangan CEO-nya punya beda, mereka punya pandangan beda sendiri sih, yang tidak searah sama seorang in-house counsel. Ya, oke. Tadi ngejawab pertanyaannya Bung Anton ya, kan banyak yang tadi CEO malah nggak paham gitu ya. Nah, terus hukum itu kan juga terkait dengan aturan-aturan gitu ya. Nah, kayak CEO sendiri sebenarnya kan mereka nggak paham dan malah kayak merasa diberatkan dengan aturan itu. Nah, terus pasti lumayan sering nggak sih dibilang, malah jadi bikin ribet kayak gitu. Terus kalau Sering.
Ya, nah kalau misalkan sering, ini menarik, maksudnya gimana cara untuk memberi pengertian ya bahwa ini tuh ribet tapi ini yang terbaik gitu, gimana? Eh, Kalau saya sendiri dalam menjalani sehari-hari, misalnya bertemu dengan orang yang ternyata itu CEO-nya langsung atau misalnya karena juga bagian bisnisnya juga yang turun tangan sendiri. Misalnya mereka nggak punya legal, tapi bisnisnya yang mereview kontrak. Terus kadang bukan masalah isi kontraknya aja, kadang kita minta legal dokumen itu, dokumen legalitas, misalnya kita mau lihat siapa yang tanda tangan, izinnya ada atau enggak. Kadang mereka juga ribet, kayak mereka malah bilang, kok ribet banget sih, saya kerjasama dengan perusahaan B, nggak seribet ini gitu. Cuman kadang kita akhirnya memberikan penjelasan kalau misalnya uh, payment fintech company itu kan under izinnya kita kan under Bank Indonesia. Bank Indonesia itu kan juga menekankan bahwa kita harus mendue diligence base-nya dari peraturan APO PPT, anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme. Jadi kenapa kita harus seribet itu ya karena kita menjalankan aturan yang udah ada, bukannya kita mengada-ngada dengan minta dokumen apapun yang sebenarnya ternyata nggak ada kaitannya, bukan, karena kita emang menjalankannya udah ada dari dasar peraturannya, dan dari peraturannya itu bilang kita harus minta dokumen ini untuk bekerja sama dengan suatu perusahaan lain gitu yang berhubungan dengan perusahaan kita sendiri. Gitu. Oke, Bung Antonius, tadi menarik ya, ada kata-kata due diligence ya, due diligence. Mungkin boleh dijelaskan sedikit, siapa tahu bagi yang lagi menyaksikan YouTube ini agak awam tentang due diligence. Due diligence sendiri itu sebenarnya dari bahasa Indonesia cuma uji tuntas sih. Uji tuntas itu kayak semacam pada saat kita mau melakukan kerjasama, kita harus mengetahui suatu perusahaan tersebut emang menjalankan usahanya secara legal atau enggak. Gimana cara kita melihat perusahaan itu menjalankan usahanya secara legal atau enggak, pasti kita harus melihat izin usahanya. Izin usahanya itu, misalnya dia ternyata hotel, tapi ternyata izin usahanya restoran, kan nggak related tuh, nggak align kan. Maksudnya biasanya kalau kita menemukan hal seperti itu, kita langsung tanya sih kita balikin lagi ke perusahaan yang tersebut, Pak, ini kok izinnya beda ya gitu. Karena mereka menjelaskan ini. Oh gitu. Ya kita kadang kalau emang balik lagi seperti yang tadi Bung Glenn bilang, yang sebelum-sebelumnya pernah dibilang, kalau in-house counsel itu kan berkaitan dengan bisnis. Jadi kalau misalnya kadang legal, kadang in-house counsel buat apa, kadang bisa menjadi blocker untuk bisnisnya. Jadi kayak ini mau tetap dijalanin atau enggak nih? Maksudnya karena kalau misalnya dijalankan ya akibatnya ini resikonya akan terjadi seperti ini ke depannya. Cuma kalau nggak dijalankan ya balik lagi kita menjadi blocker gitu sih. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Bung Antonius. Ini berarti kurang lebih hampir menjawab juga nih pertanyaan yang mau diajukan sama Pak Aditya Edo Primantoro. Tadi dia ada bertanya buat kedua narasumber. Tadi dia izin bertanya kepada Bung Antonius, berapa penting in-house legal dalam sebuah startup untuk memberikan second opinion terhadap keputusan bisnis yang dibuat oleh CEO ataupun dirut dari startup tersebut. Ya, mohon penjelasan bagaimana keterlibatannya. Berarti penting ya? Iya, cukup penting sih itu, karena bakal berdampak ke perusahaan tersebut. Berbeda dengan kalau Bung Glenn bekerja di law firm yang mereka mungkin kliennya banyak, macam-macam. Kalau saya sebagai in-house counsel kan harus fokus sama satu company itu. Makanya kenapa second opinion itu sungguh sangat penting sih. Karena kita bilang ke CEO-nya, Pak, mending ini loh, misalnya opini kita seperti ini. Cuman kalau emang Bapak mau ngejalanin atau enggak nih, kalau mau ngejalanin ya silahkan, cuman kita udah kasih tahu resikonya seperti ini, akibatnya akan terjadi di depannya seperti ini. Cuman kalau emang nggak mau dijalankan ya takutnya maksudnya kita sebenarnya jadi serba salah juga sih. Maksudnya kita ngasih opini tapi kadang bisa jadi blocker juga untuk keberlanjutan bisnis di company tersebut. Ya, tapi setidaknya kan orang sudah tahu dulu ya, owner sudah tahu dulu ini loh, nanti kalau ini akan kejedot istilahnya seperti ini loh Pak.
Ya, betul. Resikonya seperti ini loh, Pak. Maksudnya resikonya, mau resikonya kecil atau enggak, yang penting kita udah menyampaikan resiko Tuh. tersebut yang akan berdampak pada company tersebut. Hmm. Oke, baik. Terima kasih, Bung Antonius. Dan tadi Pak Aditya juga ada nanya lagi buat Bung Glenn. Kalau tadi kan untuk Bung Antonius, ini Bung Glenn. Bagaimana seorang lawyer bisa menekuni spesialisasi seperti fintech, payment gateway, dan lain sebagainya, dan sepanjang pengalaman Bung Glenn menggeluti bidang fintech dalam perspektif lawyer yang kerja di law firm itu seperti apa ya? Terima kasih, kata Pak Aditya Edo. Iya, iya. Bagus pertanyaannya. Jadi gimana sih cara menekuni suatu spesialisasi ya? Sebagai contoh fintech misalnya. Kalau saya sendiri jujur, saya bisa terjun ke dunia fintech itu karena memang kantor saya mengharuskan tadinya. Saya initially nggak ada pikiran untuk spesialisasi di bidang tersebut gitu ya tadinya. Tapi karena tuntutan pekerjaan, kita harus siap karena industri di bisnis itu selalu berubah yang trennya. Jadi misalnya tahun ini oil and gas, mungkin tahun depan lebih ke e-commerce, lalu ke fintech. Sekarang sebagai contoh fintech. Jadi kebetulan pada tahun 2018, 2019 itu memang fintech, apalagi peer-to-peer lending ya, yang di bawah OJK itu sangat pesat. Belum lagi fintech di bawah BI juga dari sisi payment-nya itu juga berkembang pesat. Jadi permintaan jasa hukum di bidang tersebut itu lagi tinggi-tingginya. Bahkan hingga sekarang begitu. Nah, kalau saya sendiri jadi bisa spesialis di bidang tersebut karena memang tuntutan pekerjaan, karena saya dimasukkan ke dalam tim yang khusus menangani kasus-kasus tersebut. Tapi selain dari tuntutan pekerjaan, kalau kita sendiri nggak ada interest di bidang tersebut, itu agak susah. Karena terutama ya di bidang-bidang yang hampir setiap saat itu peraturan bisa berubah, atau ada kebijakan-kebijakan dari pihak-pihak yang berwenang itu selalu berubah, itu kita harus up to date dengan berita. Berita dari sisi bisnis maupun hukum. Jadi kita harus menspesialisasikan diri kita sendiri. Jadi kita ibaratnya makanan sehari-harinya adalah berita soal industri tersebut. Kita harus kenal dengan industri klien kita tersebut. Itu kata kuncinya. Jadi kita harus dekat dengan mereka. Ibarat kata kita ada di company ya. Jadi ibarat kita berpikir seperti kita adalah in-house-nya dari company tersebut. Padahal kita law firm ya. Kita lawyer di law firm nih. Cuma kita harus berpikir, oh bisnisnya begini ya. Jadi apa sih kepentingan hukum yang harus kita perhatikan dan apakah peraturannya cukup dan lain-lain. Jadi pada intinya harus terus belajar mengikuti perkembangan industri tersebut. Tapi kalau saran untuk belajar fintech misalnya, itu paling gampang selain dari berita-berita, karena berita juga kita susah ya cari yang up to date, misalnya karena sudah lewat misalnya trennya, itu kita bisa yang namanya membaca, yaitu balik lagi ke dasar, yaitu kita baca semua peraturan yang terkait. Nah, untuk tahu peraturan apa yang terkait yang sebenarnya relevan, mungkin kalau kita masih awam banget ya kita perlu bantuan ya dari teman-teman kita yang lawyer yang memang bergerak di bidang tersebut. Karena mereka nanti bisa memandu lebih baik nih peraturan mana yang masih berlaku dan bagaimana cara membacanya antara satu peraturan yang ini dengan yang A dan B dan C ini bagaimana. Belum lagi kadang-kadang ada satu topik di mana misalnya kegiatan peer-to-peer lending, itu kita bisa baca lebih dari 5 peraturan sekaligus, karena ada beberapa hal yang mungkin aspek-aspeknya perlu diperhatikan, misalnya perlindungan konsumen. Itu berarti peraturannya beda lagi. Terkait pencucian uang, beda lagi peraturannya. Terkait perizinannya, beda lagi. Terkait keamanan sistem informasinya, beda lagi. Jadi, banyak sekali peraturan yang harus kita baca, belum lagi kode etik gitu ya. Jadi, benar-benar harus, kalau mau gampang, ada yang mandu gitu, ya dari lawyer yang sudah berpengalaman, atau enggak mungkin ada online course yang mungkin available yang kita bisa ambil, di situ kita bisa belajar paling tidak basic-nya gitu. Oke, tadi juga ini sempat ada pertanyaan nih dari Ella. Mungkin tadi agak ke-skip ya. Ini dia minta tips dan trik kalau misalnya mau interview di law firm atau in-house. Nah, gimana tuh? Mungkin dari Bung Glenn dulu deh. Gimana tuh tips dan triknya? Kalau interview itu sebenarnya gampang ya.
kita nggak boleh bohong intinya. Kita jadi diri sendiri, kita genuinely interested sama law firm yang kita apply. Jadi kita tunjukkan intention kita apa sebenarnya apply ke situ, bukan hanya sekedar oke saya mau kerja, tapi lebih ke bidang yang mau dikerjakan gitu. Dan bagaimana background kita itu cocok dengan law firm tempat kita bekerja. Karena pada akhirnya kita harus siap kerja gitu ya. Kita harus siap dipakai gitu kan. Jadi tipsnya adalah kita tidak boleh membesar-besarkan CV kita, sejujur-jujurnya aja. Kita pernah ikut apa, atau kita bisanya apa, spesialisnya apa, jujur saja. Lalu juga kita harus percaya diri. Percaya diri itu penting karena kita sebagai lawyer mungkin kemampuan public speaking-nya mungkin dites banget ketika interview. Karena kita malu gitu ya. Mungkin kita udah bagus nih semua IPK, semua udah bagus, lomba udah semua, tapi ketika kita ngomong, bicara, malu. Nggak bisa ngomong menatap mata partner yang menginterview. Itu jadi deal breaker juga gitu. Jadi harus percaya diri, harus dan juga berpakaiannya juga yang rapi, karena kita harus menunjukkan bahwa kita sebagai lawyer nih, kita akan merepresent klien kita loh nanti. Jadi kita harus paling tidak rapi ya, bukan harus super ganteng atau cantik, tapi lebih ke kerapian. Profesionalitas kita ditunjukkan dari cara berpakaian kita. Gitu. Itu beberapa tips yang mungkin bisa saya bagikan. Oke, kalau dari Bung Anton sendiri gimana nih? Sebenarnya tips and trick untuk interview di in-house nggak jauh beda sih sama yang di law firm. Pasti ya ada beberapa yang tadi udah disebutkan sama Bung Glenn juga, kalau kita nggak boleh berbohong sama yang isi CV kita. Pasti nanti pada saat di interview kan pasti ditanya yang berhubungan dengan isi CV kita. Kalau kita misalnya menuliskan sesuatu yang ternyata kita nggak pernah melakukan, terus terkesan pasti orang yang interview kan pasti mereka udah ahli banget kan untuk membaca kayak, wah ini ternyata nggak sesuai nih dengan apa yang mereka geluti atau yang tertuang dalam CV-nya mereka. Kalau untuk di in-house sendiri, kalau di fintech company, yang pasti bisa menyesuaikan sih. Karena kalau fintech company yang saya jalankan sekarang itu, mereka berkembangnya cepat banget, bergeraknya cepat banget. Jadi kayak kadang bisa hari ini atau besok ngomongin apa, tiba-tiba besoknya ada hal baru lagi yang harus kita pelajari. Istilah-istilahnya terlalu banyak untuk dipelajari, jadi harus menyesuaikan lagi sih. Harus menyesuaikan dengan harus bisa menyesuaikan diri dengan mengikuti arah company tersebut mau kemana. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau misalnya company yang emang seperti bank yang perusahaan di bidang FMCG, mereka udah lebih stabil. Biasanya mereka untuk culture di perusahaannya pasti lebih nggak terlalu cepat ya dibandingkan fintech company yang saya jalankan sekarang. Overall sama sih untuk. Nggak dicegah ya Pak? Sorry, ada yang bocor tuh ya, belum ke mute. Oke, boleh lanjut lagi Bung Anton? Oke, ya overall kalau dari saya sih overall sama kayak Bung yang seperti untuk mau kerja di mana saja, yang penting kita percaya diri, terus sesuai dengan bidang yang kita ingin minati, terus kita emang benar-benar fokus untuk satu tujuan, maupun itu nanti di company atau di law firm, sebenarnya ya itu sih overall sama. Oke. Bung Mike, kira-kira ada pertanyaan yang Baik, belum dijawab? ada pertanyaan. Ya, ada pertanyaan sambil oh ya, di sini juga ada Pak Suyanto ya. Pak Suyanto silakan kalau mau bertanya loh. Boleh, ini Pak Suyanto juga di bagian hukum ya. Ini ada sebuah pertanyaan untuk Bang Glenn dan Bang Anton ya. Kalau dalam perusahaan harus membuat PP, itu lebih baik lewat external counsel atau mending menggunakan internal? Lalu apakah wise kalau untuk startup kita gabung legal department dengan HRD? Karena salah satu permasalahan yang ada dalam hukum peraturan kan ini seperti gabungan Undang-Undang 45, peraturan Depnaker dan lain sebagainya. Kira-kira
lebih baik lewat mana kalau mau buat PP, Pak? Lewat eksternal atau menggunakan internal? Dan juga wise-kah kalau kita gabung legal department dengan HRD? Silakan, mungkin siapa yang mau jawab dulu? Mungkin saya yang jawab dulu. Ya, Bung Len, silakan Bung Len. Ya. Kalau untuk menyusun peraturan perusahaan, sebenarnya saya sendiri pernah di kantor saya diminta untuk membantu mendraft peraturan perusahaan. Tapi balik lagi ke praktek yang biasanya itu draft memang biasanya dibuat secara internal terlebih dahulu karena mengingat biaya yang dikeluarkan kalau memang peraturan perusahaan tersebut benar-benar di draft dari awal oleh law firm itu akan biayanya sangat bengkak. Gitu. Jadi biasanya pertimbangannya adalah tim internal dari company tersebut yang menyusun. Tapi nanti mungkin ketika draft ini sudah jadi ada yang perlu diupdate karena mungkin itu sudah buatan yang lama ya, udah tidak update peraturan ketenagakerjaannya. Itu jadi perlu diupdate dan perlu bantuan law firm yang spesialis di bidang ketenagakerjaan. Atau juga perlu ditranslate ke bahasa Inggris dan mungkin lebih praktikal kalau memang peraturan perusahaan tersebut nantinya sudah dalam bahasa Indonesia nih tapi butuh translate dalam bahasa Inggrisnya dan untuk mempersingkat waktu dan juga agar mencegah hal-hal yang tidak diinginkan agar term hukumnya benar gitu. Jadi langsung pakai law firm. Itu bisa. Tapi pada umumnya peraturan perusahaan dibuat secara internal terlebih dahulu, tapi kalau ada keperluan yang lebih mendesak, misalnya peraturan perusahaan tersebut kurang optimal gitu, bisa dibantu dengan bantuan law firm. Lalu kalau dengan pertanyaan kedua sebenarnya HRD dan legal. Banyak banget company yang mungkin untuk mengingat ya efisiensi ya, karena tidak mau terlalu banyak employees-nya digabung. Karena memang biasanya ada HRD yang syaratnya memang juga S1 gitu, S1 hukum. Karena mereka juga erat kaitannya dengan hukum ketenagakerjaan. Jadi sekalian. Itu sebenarnya nggak apa-apa juga, asal ya lagi-lagi workload-nya dan apakah dia bisa menghandle case tersebut. Selama dia capable nggak ada masalah sebenarnya. Tapi company yang makin besar nantinya makin banyak urusannya, pastinya urusan HRD menjadi lebih spesifik dan juga legalnya lebih spesifik karena urusan legal itu bisa bermacam-macam dan HRD pun bermacam-macam, human resources, urusan yang karyawan, onboarding, offboarding. Jadi seiring berkembangnya perusahaan, lama-lama secara natural menurut saya akan ada misalnya pemisahan divisi. Tapi ketika perusahaan tersebut masih sifatnya startup, baru bertiga, baru berempat, nggak ada masalah kalau memang bahkan CEO-nya sendiri yang merangkap sebagai HRD dan legal dan segala macamnya gitu, mengurusi semua urusan rumah tangganya. Gitu. Give of everything ya, give of everything. Oke, baik. Terima kasih Bung Len. Kalau dari Bung Antonius gimana? Samakah atau ada perbedaan tambahan? Mirip-mirip sih, emang kalau untuk peraturan perusahaan sendiri biasanya waktu saya sempat magang di law firm, terus emang pernah membantu untuk mereview peraturan perusahaan juga. Jadi emang terkadang peraturan perusahaan itu emang dibuat internal dulu. Jadi internal udah punya draft. Mungkin dari tahun sebelumnya atau dari beberapa tahun sebelumnya, nanti dari draft tersebut mungkin pada saat ingin disesuaikan lagi dengan peraturan ataupun peraturan perundang-undangan yang baru yang saat ini sedang berlaku, mungkin bisa dikirim lagi ke external counsel untuk dibantu penyesuaian peraturan tersebut. Gitu sih. Lebih baik ya biasanya emang kalau untuk cost efisiensi, apalagi biasanya draft tersebut pasti dari internal dulu, baru mungkin kalau misalnya mereka meminta pendapat atau menurut dari internal apakah peraturan perusahaan ini sudah cukup atau belum, biasanya mereka minta pendapat dari external counsel sih, tapi lebih ke ranah pendapat aja sih, bukan mereka harus mereview draft dari awal lagi. Terus untuk yang pertanyaan kedua, apakah wise untuk startup kita gabung legal department dengan HRD? Ini balik lagi ke masing-masing perusahaan. Masing-masing perusahaannya mereka appetite
appetite-nya mereka seperti apa sih pada saat emang mereka mau mendirikan suatu perusahaan, emang mereka mau membedakan legal dengan HRD atau mau menjadi jadi satu divisi. Cuma menurut saya sih nggak apa-apa digabungin aja, cuman kadang ada pekerjaan yang legal mungkin tidak dapat dihandle oleh seorang HRD. Gitu. Karena legal kan juga cabangnya banyak banget, nggak cuma bidang ketenagakerjaan doang. Bisa kadang menurut mereka ada bidang dari dalam IP, misalnya nanti ada litigasi atau segala macamnya, mungkin litigasi tentang yang mengacu pada peraturan-peraturan ketenagakerjaan juga ada. Gitu sih. Wise aja, cuman balik lagi kita kembalikan lagi tujuan mereka pada saat awal mendirikan perusahaan itu emang mau digabung atau dipisah. Oke. Bung Mike nih kayaknya dari tadi kita terlalu seru nih, sampai ternyata udah pengen jam Iya, 8:30, gak kerasa banget. betul. Tapi Dan ini masih ada satu pertanyaan lagi nih. ya, pertanyaan terakhir ya. Ya, Nanti ini kalau ada yang mau pertanyaan bertanya lagi, boleh nanti kita akan minta kontak dari narasumber untuk Anda bertanya ya, bagi yang tidak sempat kita tayangkan. Ini dari Pak John Alan ya, wah ini salah satu rekan saya nih di webinar digital public speaking dan juga di sales strategy ya. Beliau ini pebisnis ya, Bapak Ibu pebisnis yang sukses. Dia mau nanya nih, untuk Bang Glenn dan Bang Anton, izin tanya, untuk perjanjian kontrak dengan pelanggan, apabila di kemudian hari terjadi masalah, ya ini perjanjian kontrak dengan pelanggan, terus terjadi masalah, masuk ke ranah perdata atau pidana? Mohon sarannya. Nah, beberapa konsultan hukum menyampaikan bahwa ini ranahnya perdata. Dan pengalaman saya, apakah bisa kita gugurkan perdatanya dengan memberikan somasi? Terus lalu bisa kita proses pidananya. Bagaimana ini? Dari Bung Anton ataupun dari Mungkin Bung Glenn? saya dulu ya. Ya, Ya. ini lebih ke ranahnya law firm ini. Ini dari Pak John nih, Pak John mau bertanya. Ya, thank you Pak John pertanyaannya. Ini jadi ada kontrak dengan pelanggan, lalu ada permasalahan dari implementasi dari kontrak ini. Dan betul, memang kontrak itu memang kalau memang hal tersebut diatur ya dalam kontrak tersebut dan tidak dijalankan kewajiban dari salah satu pihak sehingga pihak yang lain tidak menerima haknya, maka kita bisa menuntut secara perdata. Tetapi memang tidak tertutup kemungkinan bahwa dalam perjalanan dari implementasi dari kontrak tersebut mungkin ada tindakan-tindakan yang bisa memenuhi unsur pidana. Misalnya saja penipuan gitu ya. Penipuan atau juga nanti penggelapan gitu kan. Jadi kita harus lihat lagi kasusnya secara spesifik apa pasal-pasal pidana yang bisa dikenakan. Pertama itu kita harus tahu, riset terlebih dahulu pasal apa. Lalu ketika kita sudah tahu nih kira-kira pasal ini nih topiknya tentang penipuan contohnya. Kita lihat lagi apakah benar dalam konteks ini semua unsur dari penipuan tersebut terpenuhi. Gitu. Dan apakah ada niat dari pihak yang melanggar ini, dia melakukan tindak pidana ini ada niatnya nggak? Gitu. Dan biasanya bahkan perdata dan pidana bisa berbarengan gitu diurusnya, digugatnya gitu ya. Tapi kalau memang dalam pertimbangannya secara perdatanya nggak mau diurus, mungkin ya hanya kejar ke pasal pidananya aja gitu. Cuma sidangnya nanti berupa sidang yang pidana gitu. Jadi kita harus lihat lagi case by case basis, apakah permasalahan yang tadinya murni perdata terkesannya, tetapi belum tentu kasus tersebut hanya bisa menyinggung perdata, tetapi ternyata ada unsur-unsur pidana yang bisa kita temukan dan akhirnya ya nanti kalau dibuktikan di pengadilan memang terbukti gitu, unsur-unsurnya, nggak ada masalah. Oke, Begitu. Bung Glenn bisa digugurkankah itu perdatanya dengan memberikan somasi lalu diproses ke pidana? Kalau itu mungkin
Saya tidak terlalu berani menjawab lebih dalam ya, tapi karena saya bukan spesialis litigasi, tetapi yang saya tahu dari somasi itu biasanya kita kirim ya kepada lawan kita itu hanya untuk menunjukkan bahwa dia telah one prestasi secara perdata. Bisa 3 kali kita kirim somasi 3 kali untuk membuktikan bahwa benar dia one prestasi. Tapi kalau untuk menggugurkan perdatanya, bukan melalui somasi, justru somasi itu lebih menguatkan bahwa benar ada one prestasi gitu. Gitu sih. Kalau untuk pidana berarti kita harus lapor ke polisi, ya kan? Ya, ya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Bung Len. Ya. Kalau dari Bung Anton, gimana Bung Anton? Kalau dari saya sendiri, mungkin kalau perjanjian kontrak dengan pelanggan, apabila terjadi suatu masalah, mungkin ya emang bisa dibawa ke ranah pidana, dibawa ke ranah perdata, karena biasanya tergantung dari isi kontraknya lagi sih. Mungkin di dalam kontraknya apabila dituliskan kalau dalam hal pelanggan melakukan prestasi, gugatannya apa, misalnya dalam bentuk uang atau bisa sampai pemutusan kerjasama gitu perjanjiannya. Itu lebih karena perdata sih memang, bukan kalau untuk digabungkan ke ranah pidana. Kebetulan saya sendiri belum pernah menjalankannya, jadi saya kurang memahami sih untuk bisa sampai ke ranah pidana atau enggak. Kalau menurut dari pendapatnya Bung Glenn sih emang mungkin bisa saja dibawa ke ranah pidana, tapi unsur-unsur dari ranah pidana itu sendiri emang terpenuhi semua atau tidak. Kalau misalnya emang terpenuhi semua unsur pidananya, mungkin perjanjian kontrak dengan pelanggan tersebut kita bisa bawa ke ranah pidana. Oke, baik. Oke. Mungkin Ya. cukup dulu kali ya, Bung Mike ya. Ya, cukup dulu. Nanti kalau ada pertanyaan, misalkan belum jelas atau mau ini, boleh kita langsung hubungin ke Bung Antonius atau ke Bung Glenn ya. Oke. Kalau mau tanya-tanya lebih detail lagi kemana, Bung Glenn ataupun Bung Antonius? Bung Glenn dulu deh. Bisa dihubunginnya di mana? Buat audiens ataupun yang menyaksikan YouTube Changemaker 2020. Iya, bisa melalui email gitu, g.wijaya27@gmail.com, atau juga di nomor WhatsApp misalnya 0821 1205 2530 gitu. Nanti kalau kurang jelas mungkin bisa dikabarkan lewat email ya nanti kepada para audiens. Dan juga saya juga membagikan beberapa pengetahuan hukum secara gratis gitu di blog saya, GW Belajar Hukum, itu ada di Instagram saya dan juga LinkedIn. Di LinkedIn saya juga suka membagikan link tersebut. Gitu. LinkedIn-nya apa namanya, Bung Glenn? LinkedIn-nya Glenn Wijaya. Glenn GLENN-WIJAYA. Wijaya. Oke, double N ya. GLENN Wijaya ya, ejaan baru ya. Instagramnya juga sama ya, Bung Glenn? Iya, Instagramnya Glenn Wijaya 27. 27. Oke. Baik. Kalau Bung Antonius bisa dihubungin di mana? Bisa menghubungi saya lewat email Antonius Suryanto, nama saya disambung jadi @gmail.com. Terus kalau untuk LinkedIn juga saya aktif, Instagram juga aktif. LinkedIn kalau di LinkedIn bisa cari nama saya aja langsung, Antonius Suryanto. Antonius Suryanto ya. Oke. Ya, kalau di Instagram Antonius_Suryanto. Antonius_Suryanto untuk Instagram. Antoniusnya pakai H ya. Kadang ada yang salah nulis. Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke kesimpulan dulu aja kali ya, Bung Mike ya. Ya. Jadi sebenarnya antara yang ini bisa nanti dikoreksi kalau misalkan ada yang mau ditambahin dari Bung Glenn atau Bung Anton ya. Kalau yang dari tadi kita perbicarakan ini sebenarnya hampir mirip tapi tetap ada perbedaannya. Kalau misalnya untuk dari in-house sama law firm. Banyak hal baru juga yang bisa dipelajarin mau dari law firm ataupun in-house. Nah, tapi perbedaannya ini kalau si law firm ini lebih bersifat independen gitu. Jadi tidak terikat sama, tidak membela suatu perusahaan gitu ya. Jadi
banyak kliennya yang bisa ditangani. Sedangkan kalau untuk in-house ini mewakili satu perusahaan, jadi fokus terhadap satu perusahaan aja, kayak gitu. Aku boleh nggak minta terakhir ini keuntungan sedikit aja ya, keuntungan dari bidang masing-masing. Kalau misalkan dari Bung Glenn itu di law firm dan Bung Anton dari in-house, keuntungannya aja sedikit. Bung Anton boleh duluan? Bung Anton dulu. Ya, boleh ya. Baik, sambil menunggu sambungan sinyal dari Bung Anton, mungkin Bung Glenn dulu ya. Iya, oke. Bung Glenn? Ya. Oke. Keuntungan bekerja di law firm. Sebenarnya paling utamanya adalah kita jadi belajarnya banyak. Karena kita menghandle kasus itu dalam seminggu mungkin berbeda jauhnya tuh bisa benar-benar jauh gitu ya. Jadi kita bisa belajar banyak hal, kita bisa menentukan nantinya dari segitu banyaknya hal yang kita kerjakan, spesialis di mana. Dan juga di law firm itu kita lebih fokus ke bidang hukum, jadinya keuntungan adalah kita tidak terdistract untuk misalnya urusan hal-hal lain yang mungkin in-house alami gitu ya, mungkin lebih analisis dampak dari tindakan hukum company terhadap bisnis begitu. Itu jadi lebih ke arah sana. Tetapi kalau kita di law firm lebih difokuskan saja ke analisis hukumnya gitu. Terkait nanti memang kita harus punya juga commercial sense, itu nggak boleh kita hilangkan gitu ya, karena semata-mata kita law firm jadi kita hilangkan nggak bagus juga, karena kita harus juga mengerti bahwa keinginan klien itu ujungnya kemana. Tapi karena kita di law firm, yang kita harus baguskan gitu ya, utamakan ya bener analisis hukum. Nanti kita mungkin bisa discuss dengan in-house terkait ada beberapa hal yang mungkin nanti di-disclose yang akan berdampak pada bisnis. Nah, itu nanti kita mungkin bisa explore lebih jauh. Baik, terima kasih Bung Glenn. Ya, dengan singkat dan jelas, Bung Anton, apa kelebihannya? Oh, kelebihannya udah bisa ya, udah connect ya. Ya. Kelebihannya untuk in-house sendiri sebenarnya lebih bisa banyak belajar banyak hal sih. Jadi kayak kadang kita bisa banyak belajar di bidang IP, corporate, atau misalnya ada di bidang investment juga. Beda dengan yang kalau misalnya di law firm kan terkadang ada spesialisasi masing-masing. Misalnya kayak Bung Glenn sendiri, dia di peer-to-peer lending, di fintech and payment system. Kalau saya sendiri, di in-house kadang suka tiba-tiba dapat kerjaan di bidang HR, di bidang HR, di bidang ketenagakerjaan juga. Nah, macam-macam dia tergantung setiap divisi membutuhkan saran dari legal itu seperti apa. Oke, kalau gitu sebelum kita tutup, kita foto-foto bersama dulu kali ya, Bung Mike ya? Boleh. Mungkin Baik, untuk... Bapak Ibu sekalian boleh tolong dinyalakan. Sebelum kita tutup acara, kita foto terlebih dahulu ya. Pak Fauzi, Pak Buana Fauzi, ya, Pak Francisco Saverius, ya, Bu Gabriel sudah nyala. Ya, oke, Pak John, terima kasih sudah nyalakan. Pak Aditya, boleh dinyalakan. Untuk videonya, berikanlah ya. Siap. 3, 2, 1. Oke, mungkin nanti jangan lupa untuk para pemirsa ya, nanti diisi form feedback-nya yang akan kita kirim lewat email, begitu ya Bung Michael ya? Ya, oke. Tolong diisi feedback-nya. Nanti akan kita kirimkan lewat email, dan jangan lupa follow akun Instagram kita, di Changemaker 2020, terus LinkedIn kita, dan subscribe YouTube kita. Yes, jangan lupa di-subscribe bagi Anda yang sedang menyaksikan Changemaker 2020, diklik di tombol sebelah kanan kalian ya, dinyalakan loncengnya biar pada saat di-upload video terbaru Anda bisa menyaksikan dan tahu notifikasinya. Ya. Oke, kalau gitu kita berdua ngucapin thank you untuk dua narasumber kita malam ini, dan juga makasih untuk semua pemirsa yang udah nonton episode keempat kali ini ya. Semoga kita bisa ketemu lagi di next episode. Oke, kalau kayak gitu, akhir kata, saya Sena Zidni. Dan saya Michael Pranajaya.
pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.